guys, come back to BG, Jenderal Putri Anugrah Cipayu. Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis event organizer. Nah, sebelum kita memasuki jenis-jenis event organizer, kita harus tahu apa itu event organizer. So guys, tonton sampai habis. Hello. Nah guys, apa sih event organizer itu? Event adalah acara. Selanjutnya, organizer yaitu adalah penyelenggara. So, event organizer yaitu adalah penyelenggara acara. Nah, pengertian dari event organizer yaitu sebuah perusahaan atau individu yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan berbagai jenis acara. Nah, event organizer biasanya bekerja sama dengan klien atau pihak yang mengadakan acara untuk memastikan bahwa semua kebutuhan dan harapan terpenuhi. Selanjutnya kita memasuki materi jenis-jenis event organizer. Yang satu itu adalah MICE. M, meeting atau rapat pertemuan bisnis. I, yaitu insentif, program insentif. C, conference, konferensi. Selanjutnya I, yaitu ada exhibition atau pameran. Nah, MICE sudah ada sejak lama. Event organizer bertanggung jawab merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan acara pelanggan, mulai dari waktu penyebaran, lokasi penyebaran, jumlah peserta, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, yaitu ada musik dan hiburan. Event organizer bertanggung jawab untuk mengatur acara, mulai dari tanggal konser, venue, bahkan mengundang artis tertentu ke acara tersebut, termasuk memilih band, penyanyi, atau grup musik yang sesuai dengan selera dan tema acara, serta mengatur teknis suara, pencahayaan, dekorasi, dan dekorasi panggung. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pesta pernikahan. Nah, event organizer ini mengkhususkan diri dalam membantu klien mengadakan pesta pernikahan. Mereka merencanakan, mengorganisir, dan mengelola segala aspek acara pernikahan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan acara. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada pesta ulang tahun. Event organizer membantu merencanakan dan menyelenggarakan acara ulang tahun sesuai dengan keinginan klien, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan acara. Kemudian yang kelima, yaitu ada acara pertemuan keluarga. Nah, event organizer dalam hal ini mengurus segala keperluan acara, mulai dari menyiapkan makanan, pakaian. So guys, di sini aku mau berbagi tips bagaimana mengundang artis ke event kamu. Nah, untuk mengundang artis ke event kamu itu ada step by step-nya loh. Jangan langsung, halo, harganya berapa? No. Tapi step by step-nya yang pertama yaitu cari kontak person, kontak manajer, tim manajemen, atau agensi resminya seperti email, WhatsApp, telepon, dan lain-lain. Nah, kita juga menghubunginya harus dengan cara yang pertama, bertutur kata yang sopan. Yang kedua, sebaiknya kirim pesan teks terlebih dahulu, semisal via WhatsApp atau DM di sosial media sang artis atau talent. Nah, yang ketiga, yaitu jika dalam 24 jam pesan belum direspon juga, maka coba hubungi via telepon. Jangan lupa sertakan proposal event, karena tim manajemen atau agensi butuh membaca secara detail apa tujuan kita menghubungi kontak person tersebut. Poin-poin yang harus kita jabarkan, yaitu yang pertama, perkenalan diri, kedua asal, ketiga, maksud dan tujuan untuk mengundang sebagai pengisi acara apa. Misalnya nih, sebagai penyanyi, sebagai MC, atau pembicara. Yang keempat, jelaskan waktu dan tempatnya. Nah, selanjutnya yang kelima, yaitu tanyakan schedule-nya, available atau tidak. Nah, yang keenam, jangan lupa tinggalkan cadangan kontak kamu, misalnya email, atau nomor WhatsApp, dan lain-lain. Supaya mereka lebih mudah membalas atau mengirimkan riders untuk kamu. Selanjutnya poin kedua ketika kita ingin mengundang artis ke event kita. Budget atau harga. Pastikan kamu membaca ridersnya dengan teliti. Jadi, dalam mengundang artis, kamu tidak hanya dikenakan fee, tapi kamu juga wajib memenuhi semua kebutuhan artis dan timnya yang tertera di dalam ridersnya, baik yang teknis maupun yang non-teknis. Setelah mendapatkan tawaran harga dan sudah membaca riders dengan teliti,
maka kamu bisa melakukan negosiasi. Pada dasarnya, harga yang tertera di riders atau yang ditawarkan oleh manajemen artisnya masih bisa dinego kok, disesuaikan dengan skala event kamu. Bukan cuma budget, riders pun bisa kamu nego disesuaikan dengan situasi dan kondisi jika ada item-item yang tidak bisa kamu penuhi. Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu mengurus kontrak. Maka pada saat kamu mengurus kontrak ini, kamu harus lanjutkan ke tahap yaitu tanyakan kontrak. Usahakan sign kontrak dan juga bayar DP-nya sesegera mungkin. Agar sang manajer, artis bisa lock schedule artisnya, karena selama kamu belum sign kontrak dan belum membayar DP manajemen, bisa saja tetap open schedule artisnya untuk kemungkinan masuk event lain, dan itu sudah menjadi sebuah aturan main. Selanjutnya yang keempat, yaitu ada koordinasi saat event berlangsung. Nah, pada tahap ini, kamu tinggal melanjutkan koordinasi dengan salah satu tim manajemennya. Yang biasanya ini dihandle oleh RM atau road manager. Selanjutnya yang kelima, yaitu adalah pelunasan pembayaran. Setiap manajemen artis punya kebijakannya masing-masing. Yang pasti, sebelum artis perform atau manggung di event kamu, pelunasan harus diselesaikan. Jika tidak, manajemen artis berhak untuk tidak mengizinkan artisnya tampil di event kamu. Nah, udah sampai nih ke video yang ketiga, yaitu dengan judul Training Online Event Organizer. So guys, di sini kita memasuki materi apa yang bisa dikerjakan dari event organizer, yaitu yang pertama corporate event. Ada seminar, yang kedua conference, yaitu party organizer, yang ketiga yaitu multimedia consultant, yaitu publishing, yang keempat yaitu advertising atau yaitu exhibition atau free event, selanjutnya free event, yang kelima yaitu adalah campaign. Banyak yang bisa dikerjakan event organizer loh, yaitu yang pertama ilmu komunikasi, kedua psikologi, ketiga marketing, keempat negosiasi, yang kelima mengkader orang, yang keenam keuangan, ketujuh membaca karakter orang, yang kedelapan yaitu mengembangkan relasi. Nah, selanjutnya sasarannya audiens, spesifikasi sponsor yang berpartisipasi itu apa aja sih? Yang pertama, sasaran audiens kita, ciri-cirinya misalnya jenis kelamin, usia, gaya hidup, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, total perkiraan jumlah audiens. Yang ketiga, jenis sponsor yang diperkirakan sesuai dengan segmen sasaran audiens di atas. Untuk segmen siapa? Pastikan jelas sasarannya ya. Nah, yang pertama, analisis, kedua sistematis, ketiga customer oriented, keempat dinamis, kelima update knowledge, yang keenam administratif, yang ketujuh komunikatif. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah punya soft skill yang tadi aku sebutkan itu? Kemudian, berikutnya ada poin-poin yang harus kita lakukan agar event kita berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama yaitu mata anggaran, kedua rundown acara, ketiga time schedule, yang keempat materi promo dan publikasi, yang kelima yaitu adalah checklist. Secara teori mungkin membuat sebuah event organizer itu mudah, tapi secara kenyataan ada yang sebaliknya. Boleh tahu nggak apa sih kendala saat mengadakan event organizer? Event organizer yaitu belajar memanajemen, memanage waktu, managing people, manage emosi. Nah, kendalanya adalah individu masing-masing. Jika ada satu tim yang tidak satu frekuensi, maka akan berpengaruh terhadap sebuah event tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan sponsor, teman-teman harus lihat event apa yang sekiranya pas untuk disandingkan dengan sponsor. Selanjutnya yaitu ada apakah juga harus punya koneksi? Pasti dong, dimulai dengan sering mengikuti beberapa pelatihan, baik yang gratisan maupun berbayar. Intinya harus berani membayar harga, tidak boleh terus-terusan mau yang mental gratisan ya. Siapa yang banyak investasi leher ke atas terhadap semua ilmu, maka hidupnya akan selalu dimudahkan. Tadi kan disebutkan, kendala di sebuah event organizer adalah individu masing-masing. Bagaimana kalau ada yang tidak satu frekuensi di dalam satu tim? Apa yang harus kita lakukan nih? Yaitu gunakan personal approach, deketin bahwa ini acara kita bersama-sama, harus dikerjakan bersama-sama. Rendah hati sih kuncinya. Nah,
Selanjutnya, apa saja indikator sukses sebuah event? Jumlah peserta, hasrat sponsor, atau... Nah, jawabannya peserta merasa puas setelah diberikan kuesioner atau testimoni peserta. Hasrat sponsor bisa diberikan peluang untuk promosi seperti bazar, pencantuman logo, dan lain-lain. Nah, untuk marketing, bersama-sama totalitas, tidak mengandalkan satu orang yang bertanggung jawab. Tunggu video-video gue selanjutnya ya, bye-bye.